Podcast dewasa untuk yang menolak tua. Yang muda, antri dulu di paling belakang ya. Bermuatan sensitif dan untuk orang dewasa. Karena kalau positif, kata mama itu berbahaya. Kami Sotoy Salariman, selamat mendengarkan kami berbacot ria. In 3, 2, 1, go action. Yo listener, welcome back to our podcast episode 3. Temanya apa sekarang teman-teman? Ada yang ingat gak temanya apa? Cuy, lu pada mesti tahu cuy, dream job gue tuh titik. Tapi ini pertanyaan menarik sih sebenarnya, Dal. Dream job lu apa sih, Dal, sebenarnya, Dal? Iya nih Delta nggak jelas. Anjing, lu kenapa nanyanya ke gua? Dream job Jadi gua tante ya, pasti. apa? Salah lu nanya gua lu. Sebenarnya Jadi semuanya tante bakal ya? dapat giliran. Semuanya bakal dapat giliran, Dal. Tapi gue penasaran, what is your dream job? Salah lu nanya gua. Kalau gua ditanya dream job, gua tuh cuma maunya tuh tidur, bangun-bangun udah ada makanan, gua buka rekening bank gua, ada duit. Nah, itu dream job gua, bro. Gitu men, maksudnya ya apa? Aspirasi karir lu apa? Waduh, aspirasi karir. Del, hal yang sama pun orang juga semuanya pada mau, Del. Gue juga pengen tidur dapat duit, nggak ngapa-ngapain. Itu mah Ngepet aja pengen lu pada. semuanya. Permasalahannya Cari tante. Bangke. permasalahan utamanya itu sekarang itu dream job gua. Lu nanya gua dream job yang lain, gua tuh udah di hidup yang gua pikir mimpi gua waktu kuliah. Atau gini dulu deh, lu pas SMA deh, kenapa lu nggak nyarinya akuntansi gitu? Lu kepikiran apa sih sampai masuknya akuntansi? AKL aja kagak lulus lu. Duit lah, kenapa lagi? Menarik sih, Dal. Kayak kadang-kadang kan tiap orang kan tiap tahap hidup itu kan beda-beda tuh dream jobnya. Kayak gue waktu SMA gue pengen jadi seorang diplomat. Itu dream job gue waktu gue SMA. Makanya gue ikut debat. Pas gue kuliah, gue hilang mimpi nih. Nah, kalau lu gimana, Del, ceritanya, Del? Mungkin lu bisa cerita juga tuh dari SMA, lu galaunya lu pengen apa, kebayang apa, terus kuliah gimana, terus akhirnya moment of truth gimana gitu. Bisa lu ceritain nggak, Del? Gue tuh simple man, coy. Sebenarnya mimpi gue tuh dari waktu gue kecil tuh gue pengen jadi pilot. Oke, pilot. Tapi mata lu minus ya. Lu pakai kacamata, kedua lu nggak ganteng, enggak lu nggak tinggi, keempat lu. Enggak. Apapun yang lu omongin di podcast ini lu salah aja. Itu tuh bukan masalah karena gue pakai kacamata, karena gue ganteng atau apa. Itu tuh salah semua aja. Alasan cuma satu aja kenapa gue nggak jadi pilot aja. Gue masuk IPS aja, nggak bisa jadi masuk pilot aja. Emang ya? Lu harus IPA ya. Kalau lu mau S yang di Curug tuh ada nama STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan. Itu harus IPA. Oh gitu. Bukan, Tapi kan ada ada ini kan, ada yang Air Force Ada di Jogja private. tuh. Itu kan AU juga harus Jogja. Tapi kan AU kalau harus lu mau Jogja. jadi jadi pilot, pilihannya lu antara IPA atau lu private school. Yang mana private school mahalnya mampus. I see. Oke, lu pengen jadi pilot. Terus kenapa akhirnya akuntansi, Del? Kenapa lu masuk UI, pilihnya akuntansi? Kenapa nggak lu pilih mungkin yang lain gimana gitu? Ya, abis gua nggak jadi pilot, gua mikir habis itu. Apa yang bisa membuat gua dapetin uang dengan banyak dan mudah? Ngepet, cari tante. Ngepet sama tante itu. Iya sih itu. Anjir, ngepet udah nggak bisa, harus ngepet GoPay anjir. Ngepet tuh, Orang baby. udah cashless. Cashless. Orang udah cashless, udah nggak ada lagi tuh duit cash, ya kan? Gue mau ngepet, masalahnya zaman udah nggak memungkinkan kan. Jadi gue mikir, di mana gue bisa punya dapat uang banyak? Accountant lah. Jadi akuntan. Gue pikir akuntansi itu suatu jurusan yang sangat luar biasa, coy. Kayak lo masuk sana, lo pasti pegang uang yang banyak. Masuk deh gue tuh FEUI akuntansi. Kan. Bergengsi tuh, bergengsi. Gengsi tinggi katanya kan. Itu yang dicari duluan kan. Gengsinya. 2 mungkin baru duitnya. Tapi ternyata pas gue ada di sini,
Gue lulus ya alhamdulillahnya lulusnya tepat waktu. Asik. Ya sih. Kita Gua semua di mikir sini tepat waktu kecuali Agung. Agung nggak tepat waktu. Agung tuh bukan geng kita, Agung itu. Oh, Apaan kuliah 3,5 tahun? Apa-apaan itu? Maksudnya apa? Juga udah gitu lulusnya diajak jalan-jalan 3,5 waktu tahun. ini susah banget lagi. Itu hampir 4,5 tahun. Kalau lu nggak kena penyakit dada itu lu 4,5 tahun kali. Kalau lu kena Bukan woi, Enggak. DBD. DBD. itu beda. Kalau lu DBD. masih kena DBD lu nggak ada tuh 4 tahun, 4,5 tahun nggak ada. Tapi lu bisa ini ya waktu itu ya, masih bisa ini ya, sidang ya waktu itu ya. Hebat Gue juga lu. masih bisa. Justru itu gue. Puasa aja. Puasa kan? Karena gue puasa. Jadi waktu gue ngerjain skripsi, gue kena DBD itu, gue dapat dosen penguji gue tuh dosen paling killer lah untuk di marketing. Masalah tes skripsi orang pada takut kalau dapat dia. Tapi gue mungkin melihat hikmahnya ya. Gara-gara gue DBD, pas gue tes itu dosen baik banget sama gue. Tito minum dulu aja. Tito santai Jadi aja lu- jelasinnya. Jadi gue lulus karena belas kasihan toh. Enggak. gue lulus karena DBD. Jadi lu lulus karena belas kasihan. Lu soalnya Ya, 4,5 tahun. Nih, mukanya nih kok mahasiswa mau mati gini kayaknya. Coy, gue Itu- pucat banget pada hari itu, gue pucat banget asli. Dan gue diceburin sama lu pada. Gila lu pada, emang gak masuk akal banget. Emang iya, Tapi nyeburin lu. Kayaknya gua gak suka deh nyeburin lu. Emang lu punya Enggak. teman waktu kuliah? teman gue tuh minus lu doang, Del. Teman gue tuh dua minus lo doang. Lo tuh baru gabung di hidup gue tuh baru-baru. Dasar. Tito tuh waktu dulu kayak Tito tuh waktu pertama kali ketemu sama gue tuh kayak dia ngajak masuk tim bola dia anjir. Pasti so asik gitu kan anaknya kan. Iya. Bukan lu berdua dulu homoan ya, satu kosan ya. Tai. Kagak lah. Tapi lanjut ke topik utama tadi. Kita ngalur ngidulnya banyak banget nih Bang, kayak banget. Tadi masalah dream job. Delta, tadi lu kan akhirnya pilih akuntansi simply karena gengsinya. Salah satu jurusan dengan passing grade yang tersusah lah ya waktu itu. Nah, terus lu udah pas dapet, lu kepikiran apa Del? Maksud gua kayak, gue kerjanya bakal jadi ini sebagai macam, lu udah kepikiran belum pas udah menentukan masuk akuntansi? Dulu sih gue cuma kepikiran kalau lu mau punya duit banyak, lu harus kerja di bidang finansial sih. Makanya masuk di accounting kan. Jadi gue lulus, gue carilah kesempatan buat bekerja di bidang-bidang finansial itu yang dikira memberikan uang banyak. Dan gue pikir kerja macam kayak auditor. Waktu gue masuk accounting kan jadi kenal tuh ada profesi auditor. Itu keren. Oke. Itu keren. Bisa lu gambarin nggak profesi auditor itu gimana, Del? Secara simpel aja. Tapi karena nggak diterima. Apa? Karena nggak diterima. Wah. Belum sampai ke cerita situ. Lu udah membuka aibnya duluan. Aduh ya ampun. Balik. Cerita dulu. Balik dulu. Kita kasih momen dia ngomong dulu. Tapi pada dasarnya sih waktu gue kuliah gue pengen jadi auditor. Karena gue pikir keren. Gue pikir keren jadi auditor tuh. Datang, dihormatin klien, cari kesalahan klien, dimarahin pulang kita. Kita perbaikin sedikit-sedikit lah. Gue pikir hal-hal yang semacam itu. Buat yang nggak tahu auditor tuh kerjanya sebenarnya ngecek laporan keuangan perusahaan sih. Kita dibayar simply buat ngecek apakah perusahaan itu bikin laporan keuangan secara baik dan benar apa enggak. Oke, dan berarti auditor itu dia menempel di perusahaan kliennya itu ya, Del? Ya, bisa dibilang gitulah. Oke, I see. Oke, lu pengen waktu itu berarti lu udah pengen, gue pengen jadi auditor. Terus gimana proses lu menjadi atau dapat posisi itu, Del? Atau mungkin gak dapat posisi itu, kita nggak tahu. Coba lu ceritain. Ikut daftar lah. Terus ada berlipat-lipat di Indonesia, daftar ke semua KAP. Wishlist lu apa waktu itu? EY, PwC, KP, Delo, ya yang big fish gitulah. Big Four lah ya, Big Four apa?
Big Four public PwC apa accountant. PwC? Big fish kalau gue ngomong. Pokoknya gue tuh nggak Oh, big mau lah fish. di perusahaan-perusahaan kecil. Gue maunya ya perusahaan yang besar. Bangke emang. Lanjut. Terus gimana Daftar lah prosesnya? di empat-empatnya. Tapi emang dasar Delta zaman dulu tuh agak bodoh. Jadi gue daftar ke empat-empatnya itu auditornya nggak keterima semua. Oke. Terus lu nggak dapet. What did you do then? Bentar ya, gue nanya lu. Dipanggil Ah, interview. Oh ya, dipanggil Dipanggil. interview betul. Dipanggil. Lu Kirain. gagalnya di tahap apa Del? Semuanya di interview partner. Sampai partner ya berarti ya. Seriusan. Yes. Padahal tuh tinggal dikit banget loh padahal. Iya. Jadi Mungkin di dulu interview partner itu berarti tinggal satu level. Ketika lu goal di situ langsung dapat posisi itu ya berarti ya. yes. Udah tinggal tahap terakhir banget ya berarti kalau udah interview Yes. partner itu ya. Yes. Oke. Kali PwC ding, PwC interview HR. Oh, HR enggak ya? PwC enggak ya? Oke. Terus nggak dapet apa yang lu lakuin? Nggak dapet. Gue mengkontemplasi diri di Bali kan. Bersama Terus, temanku yang namanya Kak Ijal sama Kak Agung dulu. Oh, yang kalian Mata lu terbuka tentang alternatif karir lain. Ini ya, Jal, ternak luwak. Lu ceritain lah gimana perjalanan lu di Bali sehingga lu terbukakan matanya. Wah, di Bali itu kalau kata orang sih what stay in Vegas kan. Jadi gue juga akan mau ngomong what stay in Bali. oke. Aku what stay si anjing what happen. Kenapa gue hari ini goblok buat anjing? Ya udahlah, pokoknya ternyata setelah berkontemplasi bersama 12 orang pengangguran di masa itu. Gue enggak ya. Mantap. Sombong, Udah jadi anak audit. sombong. Kebetulan waktu itu cuma Agung yang udah kerja di Bali. Ya karena dia udah lulus juga waktu itu. Dia kan 3,5 ya waktu itu ya. Udah gitu, ya udahlah. Setelah berkontemplasi ternyata ada pilihan kerja lain selain auditor dan PNS. PNS. Jadi peternak luwak. Ya itu. Akhirnya ya udahlah. Kita coba aja cari-cari kerjaan di Job Street kan. Kerjalah di bank. Oke. Waktu itu di bank lu role-nya ngapain Del waktu itu? Bank kota. Mari kita bilang itu namanya bank kota lah. Oh, bank kota. Kita nggak boleh sebut merek kan di sini. Tadi lu boleh. sebut. Soalnya itu Big Four. Big Four mah semua orang tahu lah. Tadi Gak rilis apa-apa lah. Citibank. Oke, lu kerja di Citibank. Terus? Kerja di bank kota bentar. Hmm. Di bank kota tuh, tapi gue menyadari sesuatu hal juga. Gue tuh bukan orang yang suka rutinitas ternyata. Kerja di bank itu Sangat equals rutinitas. Iya, apalagi kerjaan gue I see. dulu compliance. Iya, itu mungkin gara-gara kerjaan lu Hmm. aja. Kalau ada strategi sih bisa jadi proyekan setiap minggu ya beda-beda kali. Tetap aja highly regulated, bro. Sama aja. At the end lo harus mengacu sama regulasi-regulasi yang ada. Dan itu membuat gue juga, aduh lelah. Karena gue bukan gak belajar apa-apa, bosen. Mulailah mencari-cari lagi. Ya udahlah, bosen kan di bank kan. Di bank bosen. Dan gue yakin banyak orang juga kayak gitu. Darah mudanya tuh masih pengen sesuatu yang dinamis lah. Dan gue daftar-daftar ke tempat yang pernah menolak gue tapi beda divisi. Asik. Terus apa yang lu daftar waktu itu posisinya? Gue daftar ke namanya Internal Audit Advisory. Oke. Bedanya sama auditor apa, Terus? Del? Ya bedanya apa tuh? Beda sama auditor apa sih? Bedanya tuh lebih, kalau misalnya ini, kok gue malah jadi bingung menjelaskan pekerjaan gue sendiri. Gue lebih ke pengembangan pengendali internal sih. Gue lebih ke internal control. Jadi gue bisnis proses. Gue overview efektivitas bisnis proses perusahaan. Keren sekali sepertinya. Sepertinya keren, bukan? Sepertinya keren, bukan? Makanya, apakah Betul. Anda ingin menjadi keren seperti saya? Tidak.
Karena bikin sistem, bikin SOP, bikin kontrol agar tidak terjadi fraud. Loh, itu dia. Membutuhkan orang yang memiliki pikiran luas agar bisa melihat proses bisnis tersebut efektif atau tidak. Enggak, lu tuh harus buat orang-orang yang curigaan. Jadi lu nyampe kantor, ini jelek nih pasti kantor. Ini pasti jelek. Itu kan yang lu harus lakuin kan. Skeptis Enggak. kan. Hanya lo Iya, buncit, Enggak. hanya lo buncit, banyak Lu yang nggak- doain jelek soalnya. Loh, gue datang ke klien tuh dengan niat memperbaiki, coy. Gue dengan niat ingin memberikan value added yang lebih besar dengan cara mengefektifkan prosesnya. Mengefektifkan proses atau menjelek-jelekkan proses mereka, Del. Seperti kata Rijal yang gue quote sampai sekarang. Kalau lu pengen terlihat keren dibandingkan orang, either lu beneran menjadi lebih keren atau menjelek-jelekkan orang. Banget itu sampai sekarang gue masih ingat quotes itu. Which path you choose? Lu bagusin atau memang lu cari kesalahannya dulu? Ya, Kalau lu nyampe mau ke nggak mau perusahaan itu. sih, apapun yang terjadi kalau memperbaiki sesuatu tuh harus dijelek-jelekin dulu yang ada sekarang. Jadi gimana nih? Del, lo kan udah kerja di apa sekarang internal audit apa risk ya? Iya, belum lupa namanya. Terus menurut lo Kita kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apakah ini adalah dream job lo? ternyata Atau lo merasa ada sesuatu yang kurang dan sebenarnya ada di luar sana ada pekerjaan yang lebih baik buat lo? Dan lu masih cari, betul sih. Udah terpaksa nyambung doang. gue udah 6 tahun kerja di sini sih, 5 tahun lebih lah Udah Di basah. bidang itu ya, di di bidang, bidang itu ya? ini. Hmm. Gue merasa gue kecemplung sih. Sampai sekarang gue masih belum tahu dream job gue apa. Gue Tapi lebih bet- ke Lo kan di awal bilang finance ya, lo pengen finance suka uang gitu. Menurut lo kira-kira yang terkait sama uang gitu, tapi tidak terkait sama internal audit yang kayak gitu yang kira-kira lo tertarik apa anda? Kayak ada nggak kira-kira di bidang finance yang lo tertarik? that's my problem, Jal. Sekarang gue udah mengetahui semua seluk-beluk finance dan gue sekarang udah mulai oke. Gue udah nggak tahu lagi. Ya, Yakin. Apa cuma sebagian kecil dari internal kontrol doang? Finance tuh luas. enggak. Mungkin memang cuma sebagian kecil dari kontrol. Tapi sekarang gue jatuhnya masih galau. Gue masih belum tahu sebenarnya apa sih dream job yang paling tepat buat gue. Pilot deh. Sekarang akhirnya gue benar-benar SS aja. Gue punya expertise di sini. Gue mengerjakan apa yang gue bisa. Ya, jadi spesialis. Oke, menarik sih. Tapi ngomong-ngomong realis tuh, kita harus ngomong berkaca sama Tito. Coba lah. Tito tuh mungkin bukan orang yang realis. Dia tuh orang yang paling idealis daripada kita semua. Tapi gue selalu mendukung Tito loh, by the way, dengan idealisme dia. Tai banget. Enggak. Gue percaya Tito tuh idealis. Karena dia tuh bisa aja mendapatkan lebih banyak kalau misalnya dia memilih untuk memakai. Iya, ada kickback itu. Tai banget. Gue ngerasa ya dulu gue udah tidak bisa mewujudkan idealisme gue jadi penulis or whatever. Jadi gue kayak ngelihat Tito kerja keras di PSS itu kayak anjing kok lo at least lo bisa ini. Jadi gue bisa mewujudkan cita-cita lo, gue dukung dah. Oke, mungkin gue cerita lah bagian gue ya kali. Apa mungkin mau Agung dulu cerita nih? Lu aja lah toh. Udah Gua dulu ya. Terlanjur. Oke, jadi sebenarnya kalau gue cerita kan mungkin napak tilas ke SMA nih. Cerita sedikit. Waktu di SMA gue memang lumayan aktif di salah satu school. Di Bengkulu ada SMA. Ada dong. Anda ini Bang Li yang Oh, nggak jelas. kalau si siapa yang cewek itu SMA berapa tuh toh? SMA 5. SMA 5. Stop. Jangan sebut merek. Apa itu namanya Melati? Ana. Nama itunya Ana kemarin. Oke, jadi gara-gara waktu gue di SMA, karena gue ikut debat dan ke-expose di dunia itu, gue sempat kepikiran, wah diplomasi is a good thing lah. Gue mikir waktu itu. Jadi ketika gue cari kuliah, gue cari-cari jurusan yang kira-kira bakal banyak
menggunakan diplomasi. Dan kebetulan kakak sepupu gua, Kak Emir, itu dia masuk HIUI, jadi hubungan internasional. Dan kebetulan gara-gara dia masuk situ, dia banyak feeding gua, Tok, ini bagus nih, Tok, ngerjain ini sebagai macam. Akhirnya gua kayak, wah anjing, masuk HI asik nih. Dan akhirnya memang pas gua coba apply kuliah pun, jurusan yang wishlist gua coba itu adalah HI. Tapi memang gua itu ikut tes itu pertama, gua waktu itu nggak peduli HI atau apa. Yang penting gue nggak penting UI atau apa, tapi yang penting HI. Jadi gue sempat waktu itu apply di Unair, waktu itu Universitas Airlangga. Tesnya itu sama dengan SIMAK UI, Dal. Jadi gue pakai prinsip, wah kalau gue ikut SIMAK UI gue belum tentu dapat, tapi kalau Unair gue mungkin dapat, karena gue waktu itu udah tinggal tahap gue harus kedatang ke Unairnya langsung buat ikut tes. Dan akhirnya gue coba pilih Unair, pilih jurusan HI. Tapi apesnya pas hari H kejadian gua tes, gua kena tipes. Dan gitu. Selalu. Anjir, langganan lu. Gua tuh sakit di saat Di saat yang penting selalu sakit, luar biasa. Dan sakit di saat lu tuh sakit melulu anjir. Enggak, masalahnya gini coy, gue pergi ke Surabaya itu sendirian, gak ditemenin keluarga. Gue ikut tes di sana. Dan gue pas nyampe di sana itu cuman akhirnya gue dikasih alamat buat pergi ke rumah saudara gue, saudara jauh. Lu bayangin, gue sakit, gue baru tahu gue sakit tipesnya itu tuh 1 hari sebelum berangkat, tapi gue karena tiket udah keburu dibeli dan gue bilang ke nyokap gue nggak apa-apa, gue yang penting tes dulu, gue mau coba. Gue naik pesawat, gue sendirian. Kuat lu. Jadi gue nyari alamat tuh susah banget tuh, karena kan Surabaya tuh bener-bener kota baru, Del, bagi gue kayak ke Jakarta sering. Terus nyampe ke Surabaya, nggak tahu Google Map. Nyampe Surabaya, belum ada Google Map juga dulu. Waktu itu gue modal alamat, gue nanya-nanya angkot, gue ada kayak keliling kota Surabaya tuh 3 jam buat nyampe alamat rumah saudara gue. Pas nyampe rumah saudara gue nggak pernah ketemu sama saudara gue yang ini. Gue ketok-ketok, yang bukanya pembantunya. Gue cuma ngenalin diri, nama saya Tito, anaknya ibu ini. Dan akhirnya gue tinggal di sana. Tapi alhamdulillahnya di sana itu gue lumayan diterima lah. Dan kebetulan saudara jauhnya gue itu dokter. Jadi gue waktu itu dirawat juga di rumah. Dan memang gue waktu itu ngejalanin tes, gue nggak sempat belajar, dan gue juga tipes. Gue udah ekspektasi bakal nggak lolos sih. Tapi itu sakit hati banget. Nah, akhirnya kan gue ikut tes ini. Tapi gini, gue lagi-lagi menggunakan taktik. Kalau gue pilih HI, gue belum tentu dapat. Akhirnya gue mencoba mengalah adalah gue coba pilih manajemen lah, karena ya kata-kata orang tua gue, manajemen lu bisa ngomong, bisa apa sebagai macam gitu-gitu loh. Masih kayak naif orang nggak tahu divisi apa yang mau jurusan apa yang dia pilih gitu. Akhirnya gue pilih lah manajemen. Dan pas gue pilih di manajemen, itulah kesalahan gue yang pertama. Gue masuk, gue itu udah berjanji sama hidup gue sendiri, gue nggak akan nemuin hitung-hitungan. Gue pikir manajemen nggak akan ada hitung-hitungan, bro. Ternyata ada namanya matekbis lah, ada namanya ada namanya statistik lah, ada namanya akuntansi lah. Itu bener-bener gue kayak pas masuk, IPK gue itu pas gue masuk itu semester 1 masih 2,99. Lu bayangin, semester 1 cuma 2,99. Padahal yang lain-lain tuh ada 3,5, 4. Gue karena bener-bener tuh, wah gue langsung demot gue. Semester 2 gue lebih parah lagi, hancur lagi. Dan itulah akhirnya gue sempat cerita sama lu kan, Jal. Gue pengen coba ambil SIMAK lagi tahun depan. Tapi mungkin Allah tuh baik sama gue. Jadi Allah itu mungkin melalui sebuah kepanitiaan. Jadi waktu itu gue di sebuah kepanitiaan itu gue dikasih tanggung jawab jadi tim leader. Dan gue tuh memang tipikal orangnya, harus gue akuin sih, gue tuh tipikal orangnya ketika dipercayain, gue tuh nggak enakan kalau gue khianatin kepercayaan orang. Sehingga gue waktu itu bodohnya, gue tuh tidak mungkin bukan bodohnya ya, gue tuh nggak egois untuk ninggalin kepanitiaan itu, dan malah gue ninggalin keinginan gue untuk coba apply HI lagi. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, itu namanya naif sih. Ya, naif sih, naif. Tapi this kind of naif, Del, yang akhirnya
bawa gue ke hidup gue sekarang sih, yang gue sampai sekarang masih syukurin. Kalau lo di HI mungkin lo bisa diploma toh sekarang tuh. Ya maybe yes, maybe no, kita nggak tahu sih. Tapi gue dengan gue akhirnya di FEUI, gue akhirnya ketemu kelompok orang, betul, ketemu jodoh juga. Gue ketemu sama kelompok orang yang sangat pinter. Akhirnya gue juga ter-engage. Jadi gue akhirnya nilai gue makin lama makin bagus juga sih. Dan akhirnya lulus di atas 3 juga IPK gue alhamdulillahnya. Nah tapi permasalahan lanjutnya tuh adalah karena gue cuman kuliah itu niatnya bertahan, gue nggak tahu gue mau ngelakuin apa. Gue udah lihat Rijal, udah tahu dia mau masuk high group, dia cerita terus sama gue. Gue denger Delta dia mau masuk Big Four, Agung udah kerja waktu itu. Gue benar-benaran hal kosong banget coy. Hingga akhirnya gue main FM 2012, gue langsung kepikiran, wah jadi pelatih bola enak ya. FM itu apa toh? Banyak yang nggak tahu. Football Manager. Jadi ada game simulasi, main game gitu. Gue main FM 2012, gue mikir, wah jadi pelatih asik nih. Gue habisin waktu gue 8 jam sehari buat main FM. Lo bayangin. Lo yakin 8 jam main FM apa nonton Running Man? Enggak lah, Running Man tuh 7 jam berikutnya. Running Man 7 jam lainnya. Nah, terus gue saking gilanya itu, terus Jal, ingat gak Jal? Waktu itu lagi ada momen, terus Jal, lu ingat gak? Waktu itu lagi ada momen AFF U19, waktu itu ada 2013. Waktu itu pelatihnya Indra Syafri, terus Evan Dimas. Gue akuin ya, itu pertandingan, itu turnamen, itu mengubah hidup gue. Gue bener-bener nangis, gue bener-bener terharu, dan gue akhirnya menyadarin anjing, gila, bola itu hal yang bisa menggerakkan diri gue mau mencari hal baru lagi gitu loh. Karena gue selama ini kan pengen diplomat, terus gue mikir kayaknya gue bekerja di bola, gue akan menemukan spirit yang sama. Akhirnya gue cerita kan sama lu pada, gue akan mau jadi pelatih bola lah, mau kerja di bola lah, walaupun waktu itu gue nggak tahu gue gimana caranya mendapatkan pekerjaan itu. Dan gue waktu itu syukurnya waktu gue kuliah di FE itu apa ya Jale, kadang kita nggak tahu nih kalau kita berada di lingkungan yang salah. Ketika kita sebutin mimpi kita, kadang-kadang banyak banget yang cemooh orang kan, nggak bakal lu, nggak akan apa-apa sebagai macam. Tapi bedanya di FEUI ini apa ya, maksud gue bersyukur kenapa gue kuliah di kampus yang terbaik di Indonesia adalah orang-orangnya open minded man. Kampus terbaik di Indonesia. Betul, gue aminin, fakultas terbaik adalah orang-orangnya tuh sangat open minded, sangat suportif, sehingga pas gue ngomong kayak gitu, mereka tuh ngomong kayak gini, Tok gila Tok, keren, mimpi lu Tok, gila keren, sebagai macam. Lu gimana caranya Tok? Ditanya-tanyain, tapi mereka nggak ada yang jadi devil advocates gitu loh. Mereka mendukung, gue doain sebagai macam, dan akhirnya ya gue merasa senang lah ketika didoain. Dan long story short, gue akan percepat lah. Gue akhirnya karena niat gue nekat, gue coba-coba cari di internet ada lowongan pelatih part time, gue kerjalah di situ di Brazilian Soccer School namanya. Gue waktu itu nekat apply, gue kirim CV sebagai macam, dan gak dibalas email gue selama 3 hari. Namanya lu ngebet ya, gue telepon itu kantor, terus tau nggak, kantornya bilang kayak gini, Mas kalau Mas Mama mau lowongannya kita, Mas datang aja interview hari Jumat. Wah, gue datang coy, pakai baju rapi sebagai macam, gue ketemu sama coaching directornya Icon. Jadi si Icon ini pas ketemu gue pertama kali dia ngomong kayak gini, bro, lu ada pengalaman melatih nggak? Gue bilang pengalaman melatih nggak ada, tapi pernah main bola pernah, dulu SSB sempat, terus apalagi gue bilang, ya saya dulu sempat gabung di klub Liga 3 PS Bank Bengkulu, tapi cedera terus nggak lanjut lagi. Oh gitu, oke. That's you, gue tahu gue pernah di Liga 3. Iya, gue pernah main di klub Liga 3 di PS Bank Bengkulu dulu. Tarkam lah. Jadi memang waktu itu gue sempat main, cedera, waktu itu gue posisinya back, terus cedera, akhirnya nggak main lagi, terus gue bilang kayak gitu. Akhirnya lu pas di kuliah menemukan seorang kiper yang hebat yang membawa tim lu menjadi juara di FA kan?
Lo tuh nggak akan dapat momen glory lo ya, jadi penyelamatan terbaik kalau tidak ada tendangan bebas melengkung dari Tito Nugraha Dwikarta pada babak semifinal. Gila itu. Tendangan melengkung. Wah, tendangannya tuh Jal sampai sekarang Jal kalau direkam tuh bisa masuk YouTube bisa sampai 5.000 juta view. 5.000 juta view. Lu ngomong apa sih tuh? 5 juta view itu Jal, saking indahnya tendangan melengkung gua Jal, anjing. Lanjut. Nah, akhirnya ya gua waktu itu jujur gue bilang gue gak punya pengalaman melatih, tapi mungkin gitu ya, karena kalau kita benar-benar serius semesta tuh mendukung. Terus si Icon nih bilang ke gue, ya udah toh lu coba trial, gue cuma mau lihat interaksi lu dengan anak-anak. Gue trial, gue kerja, akhirnya waktu itu dapet lah gue kerja di sana. Nah, gue kerja di sana, lo tau lah kan, gue kerja di sana itu cuma seminggu 2 kali. Gaji gue per saat itu adalah per sesi 50.000 karena kan pelatih part time, dan gue juga waktu itu belum punya lisensi. Nah, gue sempat kepikiran Jal, gue harus cari kerja lagi gak ya, tinggalin kerja ini gak sih. Waktu itu nyokap gue memang nyuruh gue, ya udahlah toh lu PNS aja. Gue nanya deh, itu lu sambil ini kan di Heads ya? Atau belum. Jadi gue belum di Hands dulu, gue kerja di bola dulu. Jadi gue kerja di bola itu lebih cepat daripada kerja di Heinz. Baru tahu gue. Jadi gue pelatih dulu. Jadi gue my first job setelah lulus itu melatih. Lu sempat apply di bola, tabloid bola yang sampai pantat lu di tes itu kan? Iya, gue pernah waktu itu apply. Gue pernah apply. Bangke lah. Kayaknya gue pernah denger, cuma lupa deh gimana ya. Iya, gue pernah apply itu melatih, terus gue apply di tabloid bola, terus gue apply coba di lab bola. Nah, tapi memang waktu itu memang nggak dapat lah gue di 2 perusahaan tersebut. Akhirnya gue tetap melatih bola dan akhirnya gue kehabisan uang. Gue ingat banget waktu itu gue kan meyakinkan nyokap gue kerja di bola. Nyokap gue tuh cuma mintanya satu, kalau lu mau kerja di bola silahkan, tapi pastikan lu bisa hidup. Karena saya nggak mau mikirin kamu nak, katanya. Jangan buat orang tua cemas. Dan akhirnya gue kayak coba. Jangan nangis gitu dong. Jangan nangis dong. Jadi akhirnya gue waktu itu coba apply perusahaan lain. Ternyata dapatlah gue manajemen trainee di PT Heinz ABC. Di sana gue ya jualan kecap lah, kecap sama sambal lah. Gue kerja waktu itu tapi masih tetap melatih Sabtu Minggu. Jadi memang melatih itu gue jadiin part time. Gue udah ngomong sama Icon, kan gue mau jadi part time aja di Sabtu Minggu. Icon terima. Gue kerja di sana Heinz ABC. Itulah yang pernah lu bilang tadi Jal sebelumnya. Kadang itu kan kalau millennials itu kan merasa kalau nggak di engage, nggak dilibatin, merasa uring-uringan. Dan gue kerja di Heinz ABC waktu itu, gue merasa divisinya gue itu nggak perlu manajemen trainee, tapi karena dipaksakan harus ada manajemen trainee, akhirnya gue waktu itu cuman duduk catat data, which is gue nggak bisa diam, gue nggak bisa nggak dilibatin pekerjaan lain sebagai macam. Gue merasa akhirnya gue kayaknya mau resign lah, dan akhirnya gue kerja di startup. Nah tapi masuk gue gini, gue pindah-pindah kerja lah, gue kerja di sales di Kecap ABC, terus gue di startup dan sebagainya macam. Yang gue tangkap sih dalam hidup itu, kadang kalau lu achieve dream itu, orang kan banyak kan kayak zaman sekarang tuh mikir ketika dia lulus dia harus langsung dapat dream jobnya mereka. Padahal terkadang ketika lu mau capai dream jobnya itu, lu harus menghabiskan berapa tahun dulu di perusahaan-perusahaan atau di tahapan-tahapan hidup yang gak lu sukain. Kayak gue nih, gue itu dulu pas gue lulus gue pengen banget kerja di PSSI, tapi PSSI pada saat itu bukan ekosistem yang baik karena mereka nggak punya rekrutmen saat itu sebagai macam. Nah, berbeda ketika gue masuk ke PSSI adalah waktu itu kan PSSI habis dibekuin, mereka pengen mulai lagi. Nah, saat itu mereka buka open rekrutmen, dan bagusnya adalah saat itu gue ingat Delta yang ngasih gue lowongan kerja itu. Waktu itu gue ingat banget Del, lu ngirim di grup kok daftar sebagai macam dan lain-lain, dan akhirnya gue daftar waktu itu. Nah gue langsung mikir gini Del, sempat gue kepikiran,
gimana ya kalau kadang kalau kita punya mimpi kita pendam, nggak kita beritahukan ke orang lain. Misal gue nggak beritahu sama lu Del, terus lu lihat lowongan itu lu nggak passing ke gue nggak akan kerja di PSSI karena gue nggak tahu ada lowongan tersebut. Makanya yang gue yakinin adalah ketika lu mempunyai mimpi, walaupun itu terlihat jauh, lu tetap yakin aja, lu ceritain sama teman-teman lu sebagai macam, karena suatu saat bisa aja nih orang-orang yang pernah dengar mimpi lu, dia come across to that path atau jalan itu, dia ngenalin itu ke lu gitu loh, dan akhirnya lu dapat pekerjaan itu. Dan gue juga sadar kalau gue masuk PSSI nggak pernah kerja di sales, nggak pernah kerja di startup sebagai macam, gue nggak akan lolos buat posisi yang gue apply waktu itu posisi gue adalah event and broadcast sponsorship manager. Kalau gue nggak punya basic sales, gue nggak akan bisa apply. Jadi memang kadang yang gue pelajarin adalah ya memang lu harus ketika terlihat jauh mimpi itu, lu harus tetap yakin ke satu titik. Dan sebenarnya juga bicara dream job ya, kan kita kan relate lagi ke temanya nih, is it my dream job? Gue harus bilang sih ya it is, ini dream job gue kerja di bola. Dan gue juga kemarin sempat bikin analisis ke anak-anak, tapi memang anak-anak yang masuk, kayak gue kan punya tim kan, kita itu sebenarnya adalah orang paling beruntung di Indonesia. Kita itu cuman ada 70 di seluruh Indonesia, dan 77% orang Indonesia itu penggila bola. Mereka pengen banget kerja di PSSI ini. Itu yang gue selalu tekanin ketika lu kerja di PSSI, karena kan banyak banget intrik-intriknya, banyak juga pressure-nya, dan sebagainya macamnya, masalahnya banyak. Dan bukannya banyak kayak justru kayak ini ya, kayak jelek-jelekin PSSI gitu di Instagram tuh. Pak, itu kasihan banget sih. Kayak kita dulu pertama kali kerja, Bung, kita udah kerja capek-capek karena kan orang gak tahu apa yang kita kerjain. Kita itu kita mau lagi reformasi, kita benar-benar direkrut profesional, kita niat, kita tulus, kita kerja bahkan pernah nggak digaji dulu sempat, karena waktu itu PSSI keuangannya di awal-awal masuk masih jelek, sempat nggak digaji 3 minggu dan sering telat waktu itu awal-awalnya. Tapi orang-orang tuh udah menghujat-hujat kita, mereka nggak tahu apa yang kita lakuin. Mereka pikir PSSI nggak mau berubah dan sebagainya macam. Itu sakit banget sih. Banyak banget yang kayak demot, mereka kerja. Tapi ini sih Tok, karena menurut gua kayak organisasi kayak PSSI itu hasil akhirnya kelihatan. Betul. Jadi betul, orang tuh dari hasil akhirnya ya itu betul. dari itu kalau kayak gitu, karena betul. emang bekerja. Betul. That's the thing, Jal. Kita itu di PSSI itu, gua ada satu kata-kata yang gue ingat. Pemain bintangnya adalah mereka yang di lapangan. Kita yang di belakang ini tidak akan pernah diketahui oleh orang. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, itu yang akan menjadi indikator kerja kita bagus apa enggak. Jadi kalau kalian dihujat dan sebagainya macam, itu resiko kerja. Dan akhirnya kita memang ya udah memang kayak seiring dengan waktu gue nerima, oh berarti memang inilah resiko kerjanya. Walaupun lu kerja di dream job, kadang-kadang lu nggak akan tetap selalu dapat hal-hal yang enak lah, pasti dapat yang pahit. Ini salah satu pahitnya. Terus juga kayak pressure kerjaan, banyak banget sumpah. Kita karena PSSI itu mulainya reformasi lagi, kita kayak startup banyak banget lah. Kita banyak banget program yang kita jalanin, klien sponsorship kita jalanin banyak, dan lain-lain. Akhirnya kadang-kadang kita benar-benar jengah. Gue sampai pernah dulu itu jengah nonton bola aja. Gue nggak mau lagi nonton bola karena gue udah sering lihat bola. Gue udah nggak pernah lihat lagi artikel bola karena gue udah tahu apa yang terjadi di bola. Gue udah nggak mau lagi. Beda kayak gue waktu kuliah, gue tiap hari gue liatin artikel bola sampai gue kayak sosok jadi pengamat. Sekarang karena gue udah kerja di bola, gue udah sampai enough. Gue udah nggak mau lagi. Jadi kayak betul yang kata lu bilang tadi, bos lu Pak Nuk itu punya hobi yang lain, dan gue sialnya hobi lain gue dari bola adalah melatih. Gue ketemu lagi bola, jadi lu bayangin betapa pusingnya gue waktu itu ketika gue lagi stres banget sama bola. Tapi apa yang maksud gue kayak di setiap pekerjaan atau di satu titik lain lu harus memang melihat sisi positifnya sih. Kayak kita di PSSI itu punya bunch of talented people yang muda semuanya, mereka itu sangat-sangat semangat kerjain bola dan passionnya sama. Kita rela begadang dan sebagainya macam untuk ngerjain sebuah program gede. Ya hasilnya lu bisa lihat lah sekarang kita
bakal jadi tuan rumah Piala Dunia 2021. Terus kita juga udah kita udah punya program banyak sekali yang kita jalanin. Kita udah punya filosofi bermain sepak bola. Kita udah punya channel digital kita yang sekarang udah banyak. Dulu kita cuman ada Instagram doang, itu pun jumlahnya 300 ribuan, sekarang kita udah 1,8 juta. Terus kita Twitter kita sekarang udah 300 ribuan. YouTube channel kita sekarang udah 209 ribuan. Itu dulu nggak pernah ada. Dan kita juga sekarang udah bisa jual broadcast banyak. Ya maksud gue banyak hal yang bisa kita syukurin, tapi kadang-kadang ya ketika orang menjudge lu tuh pasti bakal ada sih. Itu sih yang gue tangkap kalau lo kerja. Tapi ini juga sih Tok, menurut gue ada satu sisi dari kerjaan lu sama kerjaan gue yang menurut gue sangat bertolak belakang. Di satu sisi kerjaan lu itu walaupun lu dibayar tapi hasilnya itu dilihat sama semua orang. Betul. Jadi sorotan gitu. Kalau gue itu nggak ada yang tahu, kayak gue, Agung, apalagi Delta gitu. Delta tuh kayak paling belakang. Makanya coy, gue bilang kan. Ya cuma kita aja yang tahu. Kalau kita gagal ya udah kita gagal aja sendiri gitu kan. Nggak ada yang ngina. Gila sih. Nggak ada yang kunci itu. Tapi ya udah. Nggak ada yang gejolak yang menarik gitu. Ya. Di satu sisi lo mungkin bisa bilang 77% masyarakat Indonesia dibilang, ya kan? Betul. Risikonya di situ juga. Ya itu resikonya bro. Jadi risiko lo, bener. Ya betul, itu resikonya bro. Tapi tahu nggak, gue mau sedikit cerita nih tentang gue kerja di bola. Gue ada satu momen yang sampai sekarang tuh bakal gue kenang seumur hidup gue adalah, Jal, lu ingat kan kita nonton final AFF U19 di tahun 2013? Itu kan finalnya di Sidoarjo ya. Yang Evan Dimas juara. Tahu nggak? Fast forward tahun 2018, gue tugas di Sidoarjo untuk AFF U19. Jal, gue berada di tempat yang dimana gue waktu itu mimpi gue ketemu di situ gitu loh. Anjing, gue di pinggir lapangan lihat penonton sorak-sorak, wah gue nangis coy. Gue selalu nangis ketika Indonesia Raya dikumandangin coy. World Cup qualifier pertandingan lawan Malaysia pertama kali, wah gue nangis sesenggukan banget Jal. Momen-momen itu gila, merinding buat gue. Dan itu yang gak akan pernah gue ganti dengan gaji 50 juta. Kalau misalnya momen-momen yang itu pernah gue alamin itu diganti, gue nggak akan mau ganti sih. Itu bener-bener gue ada ide sih. Gue kepikiran biasa nih wacana-wacana orang hina ya. Sebenarnya lu tuh tahu internal PSSI kayak gimana, lu tahu bola kayak gimana, lu tahu sumber-sumber gosip tentang bola di Indonesia kayak gimana. Sebenarnya itu ya itu bisa jadiin lu side project sih, side hobi. Lu bisa buat channel Instagram, lu buat bisa channel YouTube. Lu jadi kayak insiders of outsidernya insider. Lu kayak editorial YouTube editorial gitu, kayak siapa namanya? Kayak buat yang kayak gitu. Karena lu punya kredensial juga, lu bisa bilang gue pernah kerja di PSSI gitu. Kalau lu orang-orang pada ngomong sotoy-sotoy gitu, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Yeah. Betul Jal. Tapi maksudnya sekarang gini sih, gue juga sempat kepikiran apakah gue perlu buat kayak satu konten di mana kita tuh kayak benarin apa yang kita kerjain sebagai macam. Sebenarnya menariknya dalam personally, gue bisa bikin sebuah channel yang dimana nanti kontennya gue sendiri udah tahu dan itu bagus secara monetary ya. Tapi kenapa gue tidak pilih mengerjakan itu adalah satu, pertama, gue nggak mau ada konflik kepentingan. Orang tuh tetap gini lah Jal, kayak lu bikin channel yang bagus karena lu insider sebagai macam, belum tentu bikin orang itu percaya atau bakal lebih menghormati lu, belum tentu. Karena pada dasarnya gini, kita sekarang PSSI nih kita kerja sama aja sama partner ketiga. Mereka adalah orang yang netral. Mereka ceritain tentang apa yang kita kerjain sebagai macam. Orang tetap akan hujat, walaupun itu bukan kontennya itu datang dari PSSI, tapi dari pihak ketiga yang udah tahu kita. Tetap akan ada yang mau hujat. Terus kedua, gue juga nggak punya waktu. Dan ketiga adalah, ya maksud gue kayak, gue kalau mau bikin konten gue nggak mau bahas bola-bola dulu lah. Makanya gue bikin sotoy salaryman sama lu pada. udah enak buat bola aja. Bukan enak sih, maksud gue. Jadi kita tempat ini tempat terakhir untuk ini. Bukan tempat.
bukan tempat cadangan tempat ini. Kalian tuh selalu jadi tujuan utama gua, coy. That's why gue bikin konten Nggak usah ini. ngomong kayak gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu. Dari cara lu ngomong ini sama waktu lu ngomong bola aja itu udah beda banget. Sense of passionnya tuh beda. Kita bisa tahu lah yang mana yang passion lu dan yang mana yang sebenarnya tempat lu cadangan buat ngebuang semua sampah lu toh. Jadi orang itu perlu menyeimbangkan yin dan yang deh. Enggak. lu ceritain sekarang nasib lu kayak gimana? Maksud gue gini, gue sekarang udah 3 tahun berkontribusi buat PSSI, buat sepak bola. Gue sekarang consider untuk coba cari kerja lain sih. Gue belum sebut apa, tapi gue rencananya bakal pindah, ada niatan. Kenapa gue pindah? Alasannya ada banyak hal yang mungkin gak bisa gue ceritain di channel ini. Tapi salah satunya yang kuat adalah itu. Gue udah punya anak, gue udah punya istri. Gue pikiran kadang ketika lo ke kantor banyak masalah, itu nggak fair sih buat orang-orang di rumah lo channelin hal itu. Padahal mereka tuh pulang berharap bertemu mama lu ya ngobrol. Kadang-kadang gue kerja di dunia bola yang begitu intens, banyak problematikanya juga, bikin gue tuh kadang-kadang agak sedikit uring-uringan, dan itu yang gue nggak mau terjadi. Dan juga gue mikir dengan adanya anak ini ya tentunya monetary, itu yang gue pikirin, gue harus cari yang kerjaan yang lebih ada pemasukan lain. Makanya juga gue sekarang kan dagang daging nih, itu sampingan gue. Ya maksud gue sekarang gue tetap akan cari kerjaan yang masih gue sukain. Ya mungkin gue akan pindah ke kantor lain dan mungkin gue akan menemukan dream gue yang baru, gue nggak tahu. Tapi pastinya gue tetap akan cinta sepak bola dan mungkin suatu saat nanti bisa aja gue balik lagi ke bola. Itu aja sih.